Hai, kemarin kita sudah bicara tentang project management yang kita lakukan secara unofficial, di mana kita ditunjuk tiba-tiba begitu ya. Nah, sebagian besar orang ketika diminta untuk mengerjakan sebuah project begitu, langsung masuk ke proses. Padahal ketika kita mau mengelola project, yang kita hadapi adalah orang-orang. Yang akan membantu kita, yang akan terkait dengan project itu adalah orang-orang. Maka kalau kita belajar tentang project management esensial, kita akan diajari bahwa yang namanya suksesnya sebuah project itu perpaduan antara people dengan proses. Ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan, people dengan proses. Bagaimana kita mengelola orang, ini akan mempengaruhi bagaimana kita menjalankan tahapan demi tahapan project itu nantinya. Ya, nah kita bahas sekarang. Ketika kita bicara tentang people ini, ada 4 perilaku utama, ya. Ada 4 perilaku dasar yang menjadi pegangan kita. Sebetulnya banyak perilaku yang sifatnya sangat penting dalam interaksi kita dengan orang lain. Tetapi dengan tujuan untuk mengaplikasikan dalam sebuah project, maka kita ambil 4 perilaku saja, ya. 4 perilaku utama yang akan sangat mempengaruhi dan sangat menentukan bagaimana project ini nanti akan berjalan mencapai keberhasilannya, ya. Apa saja 4 perilaku itu? Yang pertama adalah demonstrate respect. Kita diminta untuk menghormati siapapun yang terlibat dalam proyek tersebut. Kita diminta untuk menghargai setiap orang yang nanti akan jadi anggota tim kita atau para stakeholder yang akan terdampak oleh proyek yang kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah listen first. Kita diminta untuk bersedia untuk mendengarkan terlebih dahulu. Ya, kenapa demikian? Karena nanti yang jadi anggota tim kita belum tentu anak buah kita sendiri. Bisa jadi yang akan membantu kita itu adalah orang-orang dari departemen yang berbeda. Maka kita perlu mendengarkan mereka untuk mendapatkan apa sih yang mereka tahu, apa yang mereka miliki, apa yang bisa kita gunakan untuk proyek ini. Yang ketiga, itu adalah clarify expectation. Jadi kita diharapkan ketika nanti mengelola orang, kita ketahui dengan persis apa yang jadi harapan dari masing-masing pihak. Ya, kita tidak bisa berjalan kalau teman seperjalanan ini saling tidak tahu apa yang ingin mereka capai dari proyek yang kita kerjakan. Ya, jadi itu yang ketiga, dan yang terakhir, yang keempat, perilaku yang diharapkan itu adalah practice accountability. Walaupun mungkin jabatan kita nantinya sebagai project manager, kita dituntut untuk menunjukkan, tidak melulu menuntut anggota tim kita untuk mengerjakan bagiannya, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa saya juga mengerjakan bagian saya. Ya, nah itu 4 perilaku utama yang perlu kita perhatikan, karena dalam setiap tahapan ketika nanti kita mengerjakan proyek, 4 perilaku ini selalu muncul. Sekali lagi, demonstrate respect, listen first, clarify expectation, dan practice accountability. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena ingat, status kita adalah unofficial project manager. Yang artinya kita tidak punya kekuatan struktural. Kita tidak bisa minta orang mengerjakan sesuatu karena saya adalah atasan kamu. Tidak bisa. Dan yang namanya unofficial project manager artinya orang-orang yang membantu kita itu kemungkinan bukan anak buah kita dari departemen yang lain. Kemudian yang kedua, bisa jadi jabatannya sama atau bahkan lebih tinggi dari kita. Ya, yang ketiga, usianya juga mungkin lebih senior dari kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang ini, itu yang akan menentukan sukses tidaknya proyek kita. Ya, nah ini yang perlu kita pelajari, bagaimana kita mengelola orang. Karena katanya PM, Project Management, P-nya itu tidak cuma bicara project, P-nya itu juga bicara tentang people. Selesai urusan people, kita akan membahas bagaimana mengelola proses dari project management di video berikutnya. Terima kasih, saya Satria Dharma Tarigan, maju acuah.